Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia menggunakan mamon yang tidak jujur, siapakah yang dapat mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, terkasih dalam Tuhan. Pertama saya membaca bacaan Injil ini, saya juga bingung mau bicara apa dengan mengatakan begini, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon tidak dapat menolongnya lagi, kalian diterima dalam kemah abadi." Iki karepe piye gitu. Itu pertama-tama kesan pertama waktu membaca ini. Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, yang mau dikatakan itu mamon itu adalah harta, uang. Sebetulnya lebih spesifik uang. Dan sebetulnya di sana mau dikatakan ikatlah persahabatan, artinya memang dekat tetapi tidak menggantungkan seluruh hidupnya pada uang. Jadi setia itu maksudnya adalah di sana ikatlah persahabatan itu adalah kita memang menggunakan uang, butuh uang juga, uang hal yang penting, tetapi bukan yang utama dalam hidup. Karena yang utama adalah Allah. Kita hidup di dunia, kita masih hidup di dunia, tapi tujuan kita jelas, yakni hidup keabadian bersama dengan Allah. Maka apa yang ada di dunia ini harus bisa kita gunakan. Tetapi kita tidak tergantung dengan apa yang ada di dunia ini. Tidak sebagai yang utama yang ada di dunia ini. Yang utama adalah tetap Allah. Jadi kita tetap menjalin persahabatan dengan apa yang ada di dunia, tetapi bukan menggantungkan seluruh hidup pada Tuhan, pada hal yang duniawi itu. Apakah ini tidak berarti istilahnya itu membuat orang itu hidup berdasarkan mamon, Romo? Enggak. Karena apa? Karena hidup kita tetap menggantungkan diri kepada Tuhan. Tetapi kita selama kita masih tinggal di dunia, kita tidak bisa dalam arti melepaskan seluruhnya. Biarawan yang ada di tempat yang terpencil, misalnya biarawan terapis pun, dia tetap labora. Ora itu kan doa, ora et labora. Ora itu kan berdoa, labora bekerja. Mereka tetap bekerja, tapi bekerja untuk apa? Menghasilkan uang juga. Tetapi uang itu untuk hidup bersama. Jadi mereka tetap butuh juga untuk bisa hidup. Hidup yang apa? Bermartabat seperti sesama yang lain. Tapi tidak untuk melebihi yang lain, tidak. Tapi untuk supaya hidup bermartabat. Jadi tetap menggunakan uang, tetapi uang tidak menjadi yang utama dan terutama. Jadi hidupnya tidak tergantung sepenuhnya dengan uang itu. Tetapi tetap tergantung pada Tuhan. Dia menggunakan hal duniawi tetapi untuk perjalanan bekal, perjalanan menuju kepada Allah. Nah, ini sebetulnya yang mau diomongkan.
Yang sekarang kalau kita memeriksa batin kita semua punya uang, betul ya? Benar tak? Tapi apakah itu juga untuk menjadi bekal kita menuju kepada Allah? Halo? Kan seringkali juga guyonan juga. Lebih banyak mana yang kita keluarkan untuk kepentingan dengan Allah atau untuk kepentingan kalau kita pergi ke mall? Nah, ini juga suatu misalnya itu permenungan bagi diri kita. Untuk lebih banyak mana dikeluarkan? Contoh konkret, kegiatan lingkungan. Misalnya kita mau menggunakan untuk kegiatan lingkungan, kita keluarkan 100.000. Nilai nominal 100.000 di lingkungan dengan di mall itu nominalnya sama, tetapi harganya kalau di lingkungan tinggi atau enggak? Tinggi. Kalau di mall rendah. Nah, kita bisa melihat kan di situ kita bisa, maka kita harus bijak dalam menggunakannya. Bijak juga dalam ini. Mana yang diutamakan? Lalu orientasinya kita dengan uang ini kita mau menuju kemana? Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, ini sebetulnya. Jadi yang penting adalah kita tetap mengasihi Allah. Sehingga yang lain-lain itu hanya kita gunakan sebagai sarana untuk menggunakannya. Kita gunakan untuk menuju kepada Allah itu. Jangan digunakan seperti yang dikritik oleh Tuhan Yesus, yakni orang-orang Farisi. Justru orang-orang Farisi menggunakannya kebalikannya. Yakni apa? Dengan mereka berdoa, dengan mereka melakukan tindakan ini supaya bisa menghasilkan uang. Ini yang mau dikritik oleh Tuhan. Justru hal-hal rohani yang dia ungkapkan, yang dia lakukan, yang dia persembahkan sebagai sebetulnya adalah pelayanan persembahan, tetapi justru dipakai sebagai sarana untuk mencari uang. Dan ini yang dikritik oleh Tuhan. Maka jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya dan saya yakin bahwa kita mampu untuk melakukan hal-hal yang bijak. Selamat merenungkan.